Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berkumpul pada pagi hari ini. Dalam ibadah kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, karena kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kita naikkan di hadapan Tuhan, kita angkat pujian ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang layak menerima segala kemuliaan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory, glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Pujimu. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory,
bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan, glory bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Pada pagi hari ini kami segenap jemaat GPD Bahtera, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi melalui kehidupan kami, melalui setiap pujian, melalui setiap nyanyian kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk kami benar-benar memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Siaplah kami untuk memberikan persembahan kami yang terbaik dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami, pikiran kami, perkataan kami, jiwa kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita masih mau memuji membesarkan nama Tuhan. Karena hati kita senantiasa penuh dengan pujian, kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini, hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, karena kita mau Tuhan bertahta di tengah-tengah kita semua pada saat ini. Haleluya. Great is our God. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita, karena Dialah pelukis cakrawala, Dialah memegang kehidupan setiap kita. Kita menyembah Tuhan, kita mau Tuhan hadir di tengah kita pada pagi hari ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta,
hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu, penyembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Segala penyembahan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan menginginkan penyerahan yang total dari setiap kehidupan kita. Karena itulah inti dari penyembahan, inti dari setiap penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita di bawah kaki Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka telah ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pujian ini merupakan pengakuan hati kita yang terdalam untuk kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan
Kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu, rencana kami, tujuan hidup kami. Karena hidup kami bukanlah milik kami lagi Tuhan. Hidup kami merupakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan, merupakan kesempatan yang harus kami gunakan sebaik-baiknya di waktu yang singkat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kalau pada pagi hari ini kami telah memuji membesarkan nama-Mu, menaikkan setiap penyembahan kami, pengakuan kami Tuhan, inilah isi hati kami yang kami tuangkan dalam setiap nyanyian pujian kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, memberikan kami sukacita yang baru, semangat yang baru, untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh hidup dalam jalan yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini, supaya kami bisa kembali menerima kekuatan yang baru, visi kami dapat dibaharui kembali, sehingga kami senantiasa terfokus kepada perkara-perkara surgawi, untuk kami boleh mengutamakan Tuhan dalam segala hal, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Bukan kami pertaruhkan untuk dunia yang fana ini Tuhan. Terima kasih segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, bersama saya Pendeta Noldi Karamoy, Gembala GPDI Eklesia Camar Sabta Ganda Buha, Manado, Sulawesi Utara. Kita akan mendengarkan dan menikmati kebenaran firman Allah. Dan firman Allah saya ambil di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian, Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan lepas dari pergumulan hidup. Siapapun dia, kalau kita melihat firman Allah memberikan kesaksian bagaimana seorang manusia dalam Ayub pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama, di sana dia berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi namanya manusia, siapapun dia orang bertau berbakti kepada Tuhan. Dia orang yang tidak setia kepada Tuhan. Namanya manusia, dia harus menghadapi pergumulan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 29. Di sana firman Allah dia menjelaskan bahwa kita dipanggil, dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Dia,
tetapi menderita untuk dia. Jadi kalau bicara pergumulan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Sebab kalau kita ada bersama dengan Tuhan, sekalipun kita ada dalam pergumulan, sekalipun kita ada dalam tantangan hidup, kita tidak usah takut karena Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, firman Allah dalam Mazmur pasal 121 ayatnya yang pertama, pemazmur bilang begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah, orang Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka harus bertemu dengan begitu banyak gunung. Dan saudara-saudara, setiap mereka bertemu dengan gunung, secara otomatis mereka muncul ada rasa takut. Kenapa? Sebab di balik gunung biasanya ada dua musuh yang harus mereka hadapi. Kalau bukan musuh manusia, mereka harus hadapi musuh binatang buas. Nah, itu sebabnya dalam perjalanan mereka di padang gunung, setiap menghadapi gunung, bertemu dengan gunung, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Sehingga pemazmur berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Bukankah kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus menghadapi begitu banyak gunung-gunung? Ada gunung masalah, ada gunung pencobaan, ada gunung penyakit, ada gunung kesulitan ekonomi. Mari kita belajar daripada pemazmur. Dia bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita, firman Allah jelas, dia bilang, pertolongan kita ialah dari Tuhan. Apakah manusia tidak bisa menolong? Bisa. Apakah kekayaan kita tidak bisa menolong kita dari kesulitan? Bisa. Tetapi kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan yang kita punya, dia punya pertolongan itu sifatnya sementara. Sifatnya itu terbatas. Saya kasih contoh dalam Markus pasalnya yang kelima. Perempuan yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Ini perempuan ini bukan wanita yang tidak ada uang. Dia punya uang, dia wanita kaya raya. Mana buktinya? Kalau kita lihat mulai ayat 25, firman Allah bilang, dia sudah berobat ke berbagai tabib sampai dia sudah menghabiskan seluruh harta kekayaannya. Tetapi apa yang dia alami? Apa yang dia dapat? Dari uang yang dia miliki tidak bisa membuat dia sembuh, tidak bisa melepaskan dia dari pergumulan. Malahan Alkitab bilang penyakitnya makin parah. Ini membuktikan kekayaan, jabatan, kedudukan, pertolongannya itu terbatas. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, apa yang tidak bisa dilakukan oleh kekayaan, harta, dan pangkat, itu mampu dilakukan oleh Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, firman Allah dia berkata, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saya mau kasih tahu kepada jemaat Tuhan, rasa takut itu manusia. Rasa takut itu biasa. Siapa yang tidak ada rasa takut? Namanya manusia ada rasa takut. Tetapi dengar, jangan sampai kita ada dalam ketakutan. Dan kalau kita muncul ada rasa takut, ingat, kita punya pertolongan bukan dari manusia, tapi kita punya pertolongan itu dari Tuhan. Ada cerita dalam Matius pasalnya yang ke-17. Orang tua yang punya anak epilepsi, penyakit ayam. Dia datang, dia sudah bawa kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan anak ini. Tapi pada waktu orang tua ini bawa kepada Yesus, Yesus berkata kepada anak yang sakit epilepsi, sembuh, dan anak itu sembuh. Murid-murid Yesus, saudara, datang kepada Yesus, bertanya, guru, kami sudah mengusir setan itu, tapi setan itu tidak pergi. Apa jawab Yesus dalam Matius pasal 17 ayat 20? Karena kamu kurang percaya.
Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah, dan gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagi. Saudara perhatikan dengan baik. Kalimat Yesus, dia berkata begini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Gunung apa? Gunung cobaan. Gunung apa? Gunung penyakit. Gunung apa? Gunung persoalan. Gunung apa? Gunung kesulitan ekonomi. Kalau kita punya iman. Dari mana itu iman? Roma pasal 10 ayat 17 dia berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Jadi kalau kita hubungkan dalam pasal 121, dia bilang, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi setiap kita dengar firman Allah, iman kita ditumbuhkan, iman kita dibangkitkan, dan dengan iman itu kita bisa berkata kepada berbagai macam gunung-gunung yang ada di depan kita, pergi, terancamlah ke dalam laut. Dan firman Allah bilang, tidak akan ada yang mustahil bagi. Mazmur 121, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia Allah kita. Siapa Tuhan itu? Dijelaskan ayat yang kedua, dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita punya pertolongan dari manusia, kita bisa mengalami kegagalan sebab kekuatan manusia itu ada batas. Sekalipun dia pejabat ada batas waktu. Tetapi Allah yang adalah sumber penolong kita, dia berkata, dia yang menjadikan langit dan bumi. Nah, kalau langit dan bumi Tuhan buat, kalau langit dan bumi dia yang ciptakan, kalau langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya Tuhan yang kerjakan, sehingga semua itu jadi hanya dengan kata firman. Apalagi pergumulan yang saya dan saudara hadapi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita mungkin mengalami persoalan, tekanan ekonomi, persoalan dalam rumah tangga, sepertinya kita tidak melihat cahaya pengharapan. Tapi dengar baik, ada firman Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Karena itu mari jangan kita mengeluh dalam kondisi yang sekarang ini terjadi. Kita percaya kita punya penolong yang ajaib, penolong yang setia, penolong yang luar biasa. Limpahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun sekarang kita belum melihat jalan Tuhan, sekalipun sekarang kita belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kita percaya pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia yang menjadikan langit dan bumi. Ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal 121, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Bicara kaki itu bicara kekuatan. Bicara kaki itu bicara perjalanan hidup kita yang hari-hari ini masih jauh yang harus kita tempuh. Yang membuat dari perjalanan ini masih jauh, kita lemah, kita kehabisan kekuatan. Tapi Alkitab bilang Tuhan yang adalah sumber penolong, dia tidak akan biarkan kaki kita itu goyah. Dan yang berikut dia bilang, penjaga kita tidak akan terlelap. Puji Tuhan, luar biasa Allah yang kita sembah, luar biasa Allah yang kita agungkan hari-hari ini. Luar biasa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dia tidak akan pernah biarkan kaki kita goyah. Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap. Ayat 4 dia lebih menegaskan lagi. Dia bilang begini, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Perhatikan ayat 8. Dia berkata begini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, sumber penolong kita adalah Tuhan. Dia berjanji dia akan menyertai saya dan saudara. Dan kalau dia menyertai saya dan saudara, ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak usah takut sekalipun ada badai, sekalipun ada persoalan-persoalan yang menekan hidup kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita. Raja Daud pernah berkata, bersama Allah kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada banyak contoh dalam firman Allah. Yusuf pada waktu dia ada dalam penjara, dia difitnah oleh istri Potifar. Dia pernah sempat dibuang ke sumur yang tidak berair. Dia dijual kepada Ismail, dan Ismail jual kepada Potifar. Di rumah Potifar difitnah oleh istri Potifar. Tetapi dasar karena dia disertai oleh Tuhan. Alkitab bilang hidupnya terus diberkati, dan janji Tuhan dalam Ulangan pasal 28. Perjalanan akan terus naik. Engkau akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Orang-orang boleh mengira-ngira, orang-orang boleh merancangkan kecelakaan untuk saya dan saudara. Tapi kalau Tuhan ada beserta dengan kita, Tuhan kita, dia ahli dalam mengubah kutuk menjadi berkat. Itu sebabnya dari kesempatan ini, biar jemaat Tuhan GPDI Batra pegang firman Allah. Mungkin saudara mulai muncul ada rasa khawatir, mungkin mulai muncul ada rasa kecemasan dalam menghadapi situasi dunia ini. Dengar baik, dunia boleh berubah, sistem boleh berubah, politik boleh tidak menentu, tetapi kita punya penolong yang setia. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertolongan itu juga akan kita alami dan kita rasakan. Itu sebabnya dari kesempatan ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan, kalau saudara ada masalah, saudara ada tantangan, ataupun saudara lagi mengalami sakit penyakit, dengar baik, ada Yesus penolong yang setia. Dia siap datang menolong kita, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Firman Allah berkata, Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita ada dengan Tuhan, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, perkara apapun yang kita hadapi, bersama Allah kita lakukan perkara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Allah yang ajaib. Kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman Allah. Firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Dan setiap kami yang mendengar firman ini telah diteguhkan dan telah dikuatkan. Karena itu meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman Allah itu boleh tertanam, dia bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan GPDI Batra yang saat ini mendengarkan firman Allah. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, tapi doa kami dari tempat ini, kiranya Allah yang adalah sumber segala berkat menolong, memberkati, menyertai jemaat Tuhan GPDI Batra. Tuhan angkat mereka, Tuhan terus memberkati dan beri kesuksesan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang susah Tuhan hiburkan. Semua kami boleh alami perlindungan
Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh keluarga dan pelayan-pelayan GPDI Bahtera. Engkau selalu memberkati, memulihkan, memberi kesehatan yang prima, sehingga benar-benar dalam melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, kami semua melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang membawa persembahan, Tuhan Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi. Kalaupun ada yang mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, biar Allah yang adalah sumber segala berkat memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ini doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akhiri ibadah saat ini mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, penghentaran dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.